Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ana pada pembelajaran matematika kelas 8. Yang akan kita bahas kali ini yaitu bab 3. Materinya yaitu relasi dan fungsi. Bagian 1 itu pengertian relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita masuk materi, jangan lupa berdoa dan siapkan catatanmu ya, Nak. Oke. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, relasi dan fungsi, yaitu yang pertama, agar kalian tahu dan paham apa itu relasi dan fungsi. Yang kedua, mengetahui apa perbedaan relasi dan fungsi. Dan yang ketiga, menyatakan hubungan atau relasi. Nah, relasi dan fungsi itu apa sih? Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, apa pengertian dari relasi dan fungsi. Oke, betul. Dalam matematika, relasi itu adalah hubungan. Nah, seperti yang pernah kalian tahu, kalau relasi itu artinya adalah hubungan. Nah, sedangkan matematika, relasi itu adalah hubungan antar daerah asal, itu disebut domain, dan daerah kodomain atau daerah kawan. Itu yang dimaksud dengan relasi dalam matematika. Nah, sedangkan fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal ke tepat satu himpunan daerah kawan. Jadi dia memasangkan dari daerah himpunan asal tepat satu himpunan ke daerah kawan. Nah, itu disebut dengan fungsi. Jadi untuk fungsi, kesimpulannya, kalau relasi itu bukan merupakan fungsi. Jadi kalau relasi belum tentu dia merupakan fungsi, tapi kalau fungsi pasti dia merupakan relasi. Itu ya. Nah, contoh, kita akan membedakan mana yang disebut dengan relasi dan mana yang disebut dengan fungsi. Nah, ini ada 4 buah diagram panah ya, dalam bentuk diagram panah. Ini yang ke-1, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Nah, dari keempat ini kita akan membedakan mana yang disebut dengan relasi dan mana yang disebut fungsi. Nah, sekarang dilihat nih, nomor yang pertama, A itu adalah daerah asal atau disebut dengan domain. B itu disebut dengan daerah kawan, itu kodomain. Nah, daerah asalnya A ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Sedangkan daerah kawannya pada anggota himpunan B itu adalah K, kemudian L, M, dan N. Nah, setiap anggota A dipasangkan atau memiliki tepat satu pasangan di B, 1 dengan K, 2 dengan L, 3 dengan M, 4 dengan M. Nah, jadi setiap anggota A ini memiliki tepat satu pasangan di B. Ya, nah maka ini disebut fungsi. Nah, ini disebut fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, ini A, himpunan A ya, daerah asal. Kemudian ini B, daerah kawan. Nah, anggota himpunan A itu daerah asalnya 1, 2, 3, 4. Nah, anggota himpunan B, daerah kawannya itu adalah K, L, M, dan N. Nah, setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Ya, 1 ke K, 2 ke L, 3 ke M, 4 ke N. Nah, maka yang kedua ini disebut fungsi bukan?
merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Ini untuk contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita perhatikan diagram panah contoh yang ketiga. Nah, himpunan A itu anggota himpunannya, daerah asal A itu 1, 2, 3, 4. Sedangkan anggota himpunan B itu adalah K, L, M, dan N. Nah, kita perhatikan, 1 memiliki pasangan 1 ke K, 1 ke L. Ya. 2 itu ke M, 3 itu ke N, 4 ke N. Nah, sekarang kita perhatikan fungsi itu apa tadi? Fungsi hanya memiliki satu tepat pasangan di B. Nah, anggota A ini, anggota himpunan A ini ada yang memiliki 2 pasangan. Di mana? 1. Nah, dia memiliki 2 pasangan, 1 itu di K dan 1 itu di L. Nah, maka ini fungsi bukan? Bukan, karena ada anggota A yang mempunyai pasangan 2 pasangan di B. Maka yang contoh nomor 3 ini bukan merupakan fungsi. Nah, kemudian contoh yang keempat. Nah, kita perhatikan contoh yang keempat. A anggota himpunannya itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan B itu adalah K, L, M, dan N. Nah, anggota A dilihat, 1 dipasangkan ke K, 2 dipasangkan ke L, 3 dipasangkan ke M, 4 tidak ada pasangannya. Nah, maka ini fungsi bukan? Nah, jadi contoh yang keempat ini, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan, maka contoh yang keempat ini bukan merupakan fungsi, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B. Nah, ini perbedaan antara relasi dan fungsi. Oke, itu jadi kalian bisa membedakan mana yang disebut dengan relasi, mana yang disebut dengan fungsi. Nah, kemudian kita akan menyatakan relasi dari himpunan. Contoh, nyatakanlah hubungan dari himpunan A ke himpunan B sebagai relasi olahraga kesukaannya. Contohnya, relasi dengan aturan olahraga kesukaannya sebagai berikut. Rudi suka basket dan renang. Itu ya. Rido suka bola voli. Usman suka sepak bola. Nina suka renang, Rista suka bola voli. Nah, maka kita akan buat nih dalam bentuk diagram panahnya. Yang A itu adalah nama-nama siswa, yang B itu adalah nama-nama olahraga. Nah, sekarang kita pasangkan. Tadi Rudi suka basket dan renang, berarti Rudi pasangannya ke basket, Rudi pasangannya ke renang. Itu ya. Nah, yang kedua, Rido suka bola voli, berarti Rido dipasangkannya dengan bola voli, karena Rido menyukai atau olahraga kesukaannya adalah bola voli. Usman, dia suka sepak bola, berarti Usman olahraga kesukaannya adalah sepak bola. Nah, Nina itu kesukaannya berenang. Olahraga kesukaannya renang, maka dipasangkan nih, Nina sukanya berenang. Kemudian Rista olahraga kesukaannya adalah bola voli. Nah, maka Rista dipasangkan ke bola voli. Nah, itu ya. Contoh cara menyatakan relasi dari himpunan. Nah, ini yang contoh relasi karena dia relasi tapi dia bukan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota A ada yang memiliki 2 pasangan di B. Contohnya Rudi. Oke? Mungkin itu saja materi pertemuan kali ini.
Semoga bermanfaat dan kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendapatkan materi video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.